Pernahkah Anda merasa lelah, frustrasi, atau ingin menyerah saat mengajarkan anak Anda mengenakan toilet? Anda tidak sendirian. Jutaan orang tua di seluruh dunia mengalami drama yang sama setiap harinya. Tangisan, penolakan, hingga insiden kecil di lantai ruang tamu seolah menjadi rutinitas harian. Tapi tahukah Anda, ternyata drama toilet training terjadi bukan karena anak Anda susah diatur, keras kepala, atau sengaja menguji kesabaran Anda. Alasan sebenarnya jauh lebih menakjubkan dari yang kita bayangkan. Jawabannya tidak terletak pada kemauan mereka, tapi karena otaknya memang belum siap. Mari selami lebih dalam rahasia di balik pikiran kecil mereka yang luar biasa. Selama ini, kita sering salah kaprah. Kita memandang toilet training semata-mata sebagai tonggak perkembangan fisik. Kita berpikir, jika dia sudah bisa berlari dan memanjat, tentu dia sudah bisa menahan buang air. Kita menyamakan kemampuan otot kaki dengan kontrol kandung kemih. Namun, pandangan ini mengabaikan fakta terpenting bahwa menggunakan toilet sebenarnya adalah pencapaian kognitif tingkat tinggi. Ini bukan sekedar tentang melatih otot, melainkan membangun jembatan komunikasi yang rumit di dalam pusat komando terbesar manusia, yaitu otak. Mengabaikan aspek kognitif ini adalah awal mula dari segala frustrasi yang memicu drama panjang dalam keluarga. Untuk memahami mengapa proses ini sangat menantang, kita harus melihatnya dari kacamata neuroscience. Di usia balita, otak anak sedang mengalami ledakan perkembangan yang luar biasa. Jutaan koneksi saraf baru terbentuk setiap detiknya. Setiap pengalaman baru membutuhkan pembentukan jalur saraf yang belum pernah ada. Bayangkan otak mereka seperti hutan lebat yang belum terjamah. Belajar menggunakan toilet ibarat membuka jalan setapak baru di tengah hutan tersebut. Dibutuhkan waktu, proses, dan pengulangan agar jalan setapak itu menjadi jalan raya yang mulus. Ini adalah proses neurologis yang membutuhkan energi besar dan konsentrasi tinggi dari anak Anda. Mari berkenalan dengan pemimpin utama di otak, yaitu korteks prefrontal. Bagian yang terletak tepat di belakang dahi ini bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian impuls. Sayangnya, pada anak balita, bagian ini masih sangat muda dan sedang dalam tahap awal pelatihan. Korteks prefrontal mereka belum sepenuhnya matang untuk merencanakan langkah demi langkah, menyadari sensasi, menghentikan aktivitas bermain, berjalan ke kamar mandi, dan melepaskan pakaian. Meminta mereka melakukan urutan logika ini secara sempurna sama dengan meminta anak kecil untuk memimpin sebuah perusahaan besar. Tentu saja, mereka akan kebingungan dan kewalahan. Selain fungsi eksekutif otak, ada indera penting yang sering dilupakan, interosepsi. Jika penglihatan merespons dunia luar, interosepsi adalah kemampuan otak merasakan apa yang terjadi di dalam tubuh, termasuk sensasi penuh pada kandung kemih. Pada balita, koneksi interoseptif ini seringkali masih kabur atau belum terkalibrasi dengan baik. Anak Anda mungkin benar-benar tidak merasakan kandung kemihnya penuh sampai detik-detik terakhir di mana semuanya sudah terlambat. Mereka sama sekali tidak berbohong saat berkata tidak ingin pipis. Otak mereka memang belum menerima sinyal tersebut dengan jelas dari organ dalam tubuhnya. Ketika anak akhirnya merasakan sensasi itu, perjalanan sinyalnya belum selesai. Sinyal dari kandung kemih harus meluncur melalui sumsum tulang belakang, naik ke batang otak, dan mencapai korteks serebral untuk disadari. Setelah sadar, otak harus segera mengirim perintah balasan ke otot untuk menahan sementara waktu sampai mereka tiba di toilet. Proses komunikasi dua arah ini menuntut kecepatan dan sinkronisasi yang luar biasa rumit. Jika salah satu rute saraf ini belum berkembang optimal, pesan akan terputus di tengah jalan. Inilah alasan fisiologis mengapa kecelakaan selalu terjadi, meski kita sudah mengingatkan mereka berkali-kali. Lalu, mengapa kegagalan ini sering memicu tangisan histeris? Ini adalah peran amigdala, sang pusat emosi manusia. Ketika anak merasa basah, tidak nyaman, dan melihat ekspresi panik atau marah dari wajah Anda, amigdala mereka menyalakan alarm bahaya. Karena korteks prefrontal mereka belum mampu meredam kepanikan ini, mereka kehilangan kendali emosi secara total. Kegagalan menggunakan toilet bukanlah sebuah pemberontakan yang disengaja. Itu adalah luapan kebingungan sensorik dan ketakutan karena mereka kehilangan kontrol atas tubuh mereka sendiri. Di momen rapuh inilah, mereka sangat membutuhkan kehadiran Anda sebagai jangkar emosi yang menenangkan. Sebagai orang tua, kita sering tanpa sadar memindahkan tekanan kepada anak.
Mungkin kita khawatir akan standar usia dari lingkungan sekitar. Tekanan yang kita pancarkan dapat dirasakan oleh anak dan memicu pelepasan hormon kortisol atau hormon stres di otak mereka. Tahukah Anda bahwa kortisol adalah musuh utama dari proses belajar? Saat otak anak dibanjiri kortisol, mode bertahan hidup mereka aktif. Akibatnya, bagian otak yang digunakan untuk belajar keterampilan baru justru tertutup rapat. Memberikan paksaan dan tenggat waktu yang ketat hanya akan memperpanjang proses belajar ini menjadi lebih melelahkan. Alih-alih fokus pada target usia, mulailah mengamati tanda-tanda kesiapan kognitif anak. Apakah mereka mulai penasaran dengan rutinitas Anda di kamar mandi? Apakah mereka bisa mengikuti instruksi sederhana 2 langkah? Apakah mereka menunjukkan rasa tidak nyaman ketika popoknya kotor dan mencoba mengomunikasikannya? Ini adalah indikator yang jauh lebih akurat bahwa otak mereka telah siap merangkai konsep sebab akibat yang kompleks. Kesiapan neurologis ini tidak bisa dipercepat secara paksa. Sama halnya seperti kita tidak bisa memaksa sebuah kelopak bunga untuk mekar dengan indah sebelum waktu alaminya tiba. Memori dan pembelajaran balita sangat didorong oleh rasa otonomi. Di fase ini, otak mereka sangat mendambakan kemandirian. Mengubah pendekatan dari melatih secara otoriter menjadi memfasilitasi eksplorasi dapat membawa perubahan drastis. Biarkan mereka memilih perlengkapan mereka sendiri atau mencoba duduk di toilet tanpa paksaan. Dengan memberikan kendali, Anda sedang mengaktifkan pusat motivasi intrinsik di dalam otak mereka. Ketika mereka merasa proses ini adalah pencapaian pribadi mereka, dan bukan sekedar perintah paksaan dari orang tua, mereka akan jauh lebih antusias, kooperatif, dan minim penolakan. Lingkungan fisik di sekitar anak juga sangat mempengaruhi psikologi otaknya. Toilet bagi anak kecil bisa menjadi tempat yang sangat menakutkan, dengan suara siraman yang keras dan lubang yang tampak besar. Otak yang merasa terancam tidak akan mampu merelaksasi otot yang dibutuhkan untuk buang air. Oleh karena itu, ciptakanlah suasana yang aman dan menenangkan. Gunakan pijakan kaki yang kokoh agar mereka merasa stabil. Pijakan yang solid di bawah kaki akan langsung mengirimkan sinyal rasa aman ke sistem saraf pusat, membantu otak mereka beralih dari mode waspada ke mode rileks. Pembentukan koneksi syaraf di otak membutuhkan satu kunci utama, pengulangan yang konsisten tanpa disertai emosi negatif. Saat anak berhasil mengaitkan sensasi penuh di perut dengan duduk di toilet, sinapsis baru mulai terbentuk. Jalur baru ini awalnya sangat rapuh. Namun, setiap kali mereka berhasil mengulangnya dalam suasana aman, otak akan mempertebal jalur syaraf tersebut sehingga sinyal bergerak lebih cepat. Jadilah pelatih kesabaran bagi mereka. Setiap kegagalan bukanlah kemunduran, melainkan sekadar informasi baru bagi otak anak Anda untuk menyesuaikan ulang sinyal di kesempatan berikutnya. Otak manusia dirancang untuk belajar dengan sangat cepat melalui sistem penghargaan internal yang digerakkan oleh dopamin. Hormon bahagia ini dilepaskan tidak hanya saat anak sukses pipis di toilet, tetapi juga saat mereka menyadari kebutuhannya, meskipun terlambat. Rayakanlah pencapaian-pencapaian kecil ini. Pujilah kesadaran mereka, bukan sekadar hasil akhirnya. Validasi positif dari Anda akan melepaskan gelombang dopamin yang bertindak sebagai perekat memori alami. Dopamin ini membuat anak merasa bangga dan secara tidak sadar memprogram otak mereka untuk ingin mengulangi perilaku baik tersebut di kemudian hari dengan penuh semangat. Toilet training pada hakikatnya adalah perjalanan penemuan potensi diri, bukan sebuah perlombaan yang harus dimenangkan secepat mungkin. Ubahlah cara pandang Anda mulai hari ini. Saat Anda berhenti melihat insiden kecil di lantai sebagai kegagalan pengasuhan dan mulai memahaminya sebagai langkah belajar dari otak kecil yang sedang berproses, beban di hati Anda akan sirna. Bertransformasilah dari seorang pengawas yang tegas menjadi pemandu yang penuh kasih. Ketenangan jiwa Anda adalah kunci utama. Saat Anda rileks, anak akan ikut rileks, dan proses neurologis akan berjalan lancar tanpa hambatan drama. Semua drama toilet ini akan segera berakhir begitu kita mulai menghargai dan menyelaraskan ekspektasi dengan ritme perkembangan otak anak kita. Percayalah, bertahun-tahun dari sekarang, anak Anda akan mandiri sepenuhnya, dan Anda bahkan tidak akan mengingat masa-masa memakai popok ini. Hari-hari yang terasa sangat melelahkan ini hanyalah sebuah babak singkat dalam perjalanan pertumbuhan mereka yang menakjubkan. Ambil napas dalam-dalam, hargai setiap prosesnya, dan percayai kehebatan rancangan otak anak Anda.
Anda sedang mendampingi seorang manusia tumbuh menjadi versi terbaiknya. Satu koneksi cinta di setiap harinya. Teruslah melangkah dengan senyuman.